Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Monika, 12 Multimedia. Berhubung untuk melengkapi nilai pendidikan agama Islam, maka di sini saya akan membahas mengenai materi faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Oke, simak video ini sampai habis ya. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, pemerintah menaruh perhatian yang serius dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Adapun ilmu yang berkembang pada masa Dauliyah Abbasiyah, yaitu ilmu kedokteran, di Baghdad pada saat itu muncul 800 dokter muslim yang cerdas, dan salah satu yang tersohor adalah Ibnu Sina. Beliau dijuluki sebagai bapaknya para dokter. Ilmu perbintangan atau astronomi. Di bidang ini telah dilahirkan ahli perbintangan yang terkenal, yaitu Abu Mansur Al-Falaki dengan karyanya yang masyhur yaitu Istanbul Ulum dan Hayatul Falak. Ilmu pasti, Riyadiyat. Di antara pakar ilmu pasti yang terkenal adalah Tabit bin Qurrah Al-Hirrari dengan hasil karyanya adalah Hisabul Ahliyah. Ilmu farmasi dan kimia. Di antaranya yang terkenal adalah Ibnu Baitahar dengan karyanya Al-Mughni. Kedua, munculnya gerakan pembaharuan. Islam memiliki beberapa tokoh pembaharuan yang telah banyak memberikan kontribusi yang besar bagi umat Islam di dunia. Nah, tokoh-tokoh tersebut ialah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridla, Toha Hussein, Yusuf Qaradawi, Sayyid Qutb, Sir Sayyid Ahmad Khan, Sir Amir Ali, Sir Muhammad Iqbal, dan Muhammad Ali Jinnah. Yang ketiga, munculnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani yang terletak di Turki, Kerajaan Syafawi yang terletak di Persia, dan Kerajaan Mughal yang terletak di India. Kemudian kita masuk ke pembahasan faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Nah, hal ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas faktor internal dahulu. Yang pertama, semakin jauhnya umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, terbelenggunya akal pikiran umat Islam sehingga hancurlah semangat jihad dan ijtihad. 3. Sempitnya cara umat Islam dalam memahami ajaran agama Islam. 4. Umat Islam sudah tidak mau mempraktikkan ajaran agama Islam. 5. Umat Islam tidak bersatu, terpecah belah. 6. Umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. 7. Umat Islam tidak mandiri dalam bidang ekonomi. 8. Umat Islam tidak bisa menentukan prioritas. 9. Umat Islam gagal menemukan hal yang bermanfaat. 10. Pengaruh dari ajaran Imam Al-Ghazali. Kemudian faktor eksternalnya ada 3, yaitu terjadinya perang salib, hancurnya Baghdad oleh tentara Mongol, dan karena adanya imperialisme barat ke negara-negara Islam. Nah, adapun ayat yang saya dapatkan yang bisa menjelaskan sedikit mengenai materi ini, yaitu pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW diutus dengan ajaran-ajaran Islam. Maka Islam adalah rahmatan lil alamin, dan Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Maka dari perkembangan zaman ini, Islam sebagai agama yang sempurna tetap dapat menyesuaikan segala aspek yang ada di dalamnya, untuk dapat memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang agar bisa mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Hikmah mempelajari kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia, yaitu
Umat Islam harus merasa bangga bahwa jumlah pemeluk agama Islam di bumi ini cukup banyak dan gemar menuntut ilmu, optimis, dan bisa mendapatkan inspirasi untuk mengadakan perubahan baru. Sekian dari video ini, semoga penjelasan saya dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Mohon maaf jika ada salah kata karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.